Manga Dr. Stone Chapter 219 ini dibuka dengan rencana pemilihan 3 orang yang akan pergi ke bulan untuk melawan Y-Man. Di sini Taiju merasa bersemangat karena akhirnya mereka sebentar lagi akan melakukan serangan dan melawan musuh terakhir mereka. Sementara Suika agak sedih karena akan berpisah dengan 3 orang temannya. Dan Yo agak tsundere dan berkata kalau kalian ingin aku pergi, aku bisa memikirkannya. Tapi Kohaku dengan ketus menjawab, nggak ada yang nanyain kamu Yo. Sementara Chelsea menyerahkan keputusan ini kepada Zeno, dan judul untuk chapter 219 ini adalah 3 astronot. Oke, jadi sekarang Zeno sedang melakukan siaran di depan TV dan menjelaskan langkah mereka selanjutnya. Siaran Zeno ini dilihat oleh banyak ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Zeno menjelaskan penerbangan di dunia batu ini akan sangat berbeda dari dunia yang lama. Di dunia yang baru ini mereka memiliki senjata pembatuan. Dan jika keadaan mendesak, mereka bisa membatukan diri sendiri dan mengatur supaya cairan pembangkit akan otomatis membangkitkan mereka di ketinggian tertentu. Tapi sebaliknya, saat ini mereka menghadapi masalah yang berat. Mereka tidak tahu siapa itu Y-Man dan apakah sains mereka bisa mengalahkan Y-Man. Dan menurut Zeno, daripada membangkitkan astronot dari zaman dulu, lebih baik memilih orang-orang dari kerajaan sains saja yang sudah pasti tahu cerita tentang Y-Man dan Medusa ini. Zeno berencana untuk menguji semua orang dan 3 orang terbaik nantinya akan pergi ke bulan. Mendengar akan ada pemilihan ini, banyak orang menjadi semakin gugup. Dan ada juga yang menjadi semakin bersemangat. Dan mereka akan mencari 1 pilot, 1 ilmuwan, dan 1 petarung. Di sini Ryusui langsung memesan 1 tempat di kursi pilot. Sementara Zeno, dia berkata kalau dia dulu di NASA adalah ilmuwan di darat dan bukan astronot. Jadi dia tidak bisa ikut naik. Dan itu artinya hanya tersisa 1 ilmuwan lagi, dan itu adalah Senku. Tapi sebelum itu, Zeno berencana untuk menguji staminanya Senku. Dan kita semua tahu kalau Senku itu bukan tipe orang yang mempunyai stamina yang luar biasa. Kemudian Senku melakukan tes menyelam. Di sini Senku menyelam tanpa menggunakan alat bantu dan ternyata Senku tidak bisa menahan nafas dalam waktu yang lama. Senku langsung naik ke atas, tapi Nikki sudah menunggunya di atas kapal. Di sini Nikki mengejek Senku yang tidak bisa bertahan di dalam air, padahal ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan menggunakan pakaian astronot. Kemudian Nikki langsung mendorong Senku ke dalam air sekali lagi. Sekarang Nikki sudah seperti guru yang super galak dan Senku menjadi murid yang tidak bisa melawan. Di pinggir laut banyak orang yang melihat latihan Senku ini. Mereka kaget karena Nikki ternyata sudah sampai di Jepang. Dan ternyata bukan cuma Nikki yang kembali ke Jepang. Tim dari negara lain juga sudah mulai berdatangan ke Jepang. Yang pertama adalah Yuzuriha dari Amerika. Sesampainya di Jepang, Yuzuriha langsung disambut dengan penuh cinta oleh Taiju. Dan yang kedua adalah Ginro dari Brazil. Dia disambut oleh orang-orang dari desa Ishigami, tapi Ginro malah bertingkah mesum di depan Ruri. Jadi Kohaku langsung menghajar Ginro sampai bonyok. Sekarang dengan adanya lebih banyak orang di sini, pemilihan ini otomatis juga diikuti oleh banyak orang. Itu artinya persaingannya juga semakin ketat. Di sini terlihat kecepatan berenang Tsukasa yang sangat cepat dan dengan mudah melewati Senku yang ada di depan. Di belakangnya ada Hyuga yang mengikuti. Di belakangnya lagi ada para perenang dari desa Ishigami. Terlihat Ginro yang kemampuan berenangnya paling baik. Senku tersenyum melihat semua orang yang bersemangat mengikuti pelatihan ini. Dan pelatihan ini membuat Senku ingat kejadian di masa lalu saat Senku membuatkan alat bantu berenang untuk Byakuya. Akhirnya sekarang Senku bisa merasakan apa yang dirasakan Byakuya di masa lalu. Dan kenangan ini membuat Senku cukup tersentuh. Senku langsung melanjutkan latihan berenangnya, tapi dia masih sering melakukan gerakan yang salah. Tapi di sampingnya ada Suika dan Chrome yang terus menyemangati Senku. Dan setelah tes berenang, sekarang adalah tes konsentrasi. Di sini Zeno dan Sai sudah membuat banyak soal untuk calon astronot ini. Di sana terlihat pesertanya ada Senku, Kohaku, Tsukasa, dan Hyuga. Zeno mulai memberikan soalnya dan ternyata itu adalah teka-teki labirin. Jadi mereka diminta untuk menemukan jalan keluar dari labirin yang sudah dipersiapkan ini. Terlihat Kohaku yang sudah syok karena bentuk labirinnya yang luar biasa rumit. Mereka langsung mengerjakannya dan terlihat Kohaku yang tidak bisa apa-apa dan nyawanya sampai terlihat keluar. Sementara itu Senku mengerjakan labirin ini dengan wajah yang datar. Sepertinya labirin ini terlalu mudah untuk Senku. Chelsea kagum dengan kemampuan analisa Senku yang luar biasa. Sementara Gen lebih kagum lagi dengan orang yang membuat labirin yang luar biasa ini.
Ternyata saya sudah membuat sebuah program yang bisa membuat labirin secara otomatis. Jadi tinggal masukkan saja beberapa perintah dan program ini akan otomatis membuat labirin. Setelah tes kepintaran ini, selanjutnya ada tes keseimbangan. Jadi mereka harus duduk di sebuah meja dan kemudian meja itu diputar-putar. Dan siapa yang bisa tahan dari putaran ini, dia akan lolos. Yang pertama mencoba adalah orang-orang dari desa Ishigami. Ada Ginro, Magma, dan Kinro. Tapi mereka semua sampai pusing dan sempoyongan, bahkan Ginro sampai muntah. Dan sekarang adalah tes ketangkasan. Di sini mereka disuruh untuk memanjat tebing secepat mungkin dan Tsukasa bisa memanjat dengan sangat cepat. Hyuga dan Magma juga mengakui kalau Tsukasa adalah yang terkuat. Dan Ryusui bertanya apakah satu kursi untuk petarung sudah pasti akan diberikan kepada Tsukasa. Seno langsung menjawab kalau itu belum pasti dan semua orang masih berpeluang. Dan tiba-tiba Kohaku juga sudah selesai memanjat tebing itu dan dia bisa melompat sangat tinggi. Gerakan Kohaku ini membuat Tsukasa sampai tidak bisa berkata apa-apa. Mereka berdua langsung melompat dari satu tebing ke tebing yang lain. Aksi mereka berdua ini membuat semua orang menjadi melongo. Dan setelah beberapa lompatan, Tsukasa berhenti dan Kohaku juga ikut berhenti. Kohaku bertanya kenapa mereka harus berhenti. Tapi tiba-tiba Tsukasa langsung menyerang Kohaku dengan pedangnya. Dan Kohaku masih bisa menahan pedangnya Tsukasa ini. Tapi karena terlalu kuat, Kohaku sampai terpental cukup jauh. Kohaku langsung balik menyerang dan berkata kalau Tsukasa ini adalah pengkhianat. Tapi setelah beberapa pukulan, Tsukasa berhenti dan meminta maaf karena serangan tiba-tiba barusan. Tsukasa berkata dia hanya ingin menguji kekuatan Kohaku. Dan Tsukasa merasa kangen dengan pertarungan pertama mereka saat pertama bertemu. Dan setelah banyak yang terjadi, Tsukasa berkata kekuatan Kohaku yang sekarang sudah setara dengan Hyuga atau bahkan sudah lebih. Kohaku tidak mau dipuji berlebihan seperti itu. Kohaku berkata jika dalam pertempuran yang sesungguhnya dia belum bisa menyaingi Tsukasa sama sekali. Tapi Tsukasa berkata kalau perbedaan kekuatan mereka tidaklah terlalu jauh. Setelah semua rangkaian pelatihan ini, akhirnya di suatu malam Tsukasa mengajak Senku dan Seno membicarakan sesuatu. Di sini Tsukasa menjelaskan kalau petarung yang badannya ringan akan lebih baik untuk pertempuran di permukaan bulan. Dan dengan begitu beban di roket juga bisa berkurang beberapa kilogram. Dan ini adalah keputusan akhir dari Tsukasa. Keesokan harinya Seno mengumumkan siapa saja yang akan menjadi astronot untuk pergi ke bulan. Dan 3 orang itu adalah Ryusui sebagai pilot, Senku sebagai ilmuwan, dan Kohaku sebagai petarung. Sekarang 3 orang sudah dipilih dan bendera kerajaan Sains sebentar lagi akan tertancap di permukaan bulan. Oke, itu tadi alur cerita dari manga Dr. Stone Chapter 219. 3 orang sudah terpilih dan itu artinya di chapter selanjutnya pembuatan roket untuk pergi ke bulan akan segera dimulai. Apakah pembuatannya akan berjalan dengan lancar atau mereka akan menemukan masalah yang baru? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.